bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita hari ini akan belajar tentang bangun datar. Belum, Bu. Oke, coba dibuka bukunya. Apa itu bangun datar, Nak? Bu, belum lihat. Oh, belum lihat. Ya, tunggu. Berarti masih loading. Koneksi Belum siap, Bu. belum bagus. Sudah, Bu. Silakan dicari. Apa itu bangun datar, sayang? Belum, Bu. Oke, Bu Guru tunggu. Sudah, Bu. Oke, siapa yang bisa jawab? Apa itu bangun datar, sayang? Siapa yang bisa Nggak menjawab? ketemu, Bu. Apa itu? Nggak ketemu? Ada, Bu. Nggak ada? Persegi panjang. Sudah. Oke, siapa yang sudah dapat? Saya, Bu. Bangunan yang tidak memiliki ruang, Bu. Bangunan yang tidak memiliki ruang. Good. Bagus sekali. Siapa tadi? Ari ya? Ari Wijayanti. Ya, Bu. Oke, good job Ari. Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, langsung saja sayang. Sebutkan nama. Yang mau menjawab silahkan sebutkan nama dan jawabannya ya. Apa itu bangun datar? Sudah benar yang disampaikan oleh Ari. Bangun yang bukan termasuk bangun ruang. Bukan termasuk bangun ruang atau bangun dua dimensi. Ada lagi yang lain? Oke. Saya, Bu. Ayo silakan sebutkan nama dan jawabannya. Nasya, Bu. Ketemu. Oke, Nasya. Silakan Nasya. Apa jawabannya? Bangun datar merupakan satu bidang datar atau plan geometri yang terbentuk melalui titik atau garis hingga membangun dua dimensi dan memiliki rumus ruang dan keliling. Oke, good job sekali Nasya. Jadi, bangun datar adalah bangun yang dibatasi oleh garis atau titik dan berbentuk dua dimensi. Nah, bisa kalian lihat? Bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Itu dia bangun datar. Jadi bangun datar adalah dua dimensi. Ya, bangun datar itu dua dimensi, bukan tiga dimensi. Kalau bangun ruang, baru dia tiga dimensi. Nah, kalian sudah belajar di SPDP, yang mana termasuk tiga dimensi dan dua dimensi. Good job Nasya dan Ari. Nah, itu dia tadi bangun datar. Yang mau mencatat, silakan mencatat. Bu, bangun ruang apa tadi, Bu? Bangun ruang adalah bangun yang dibatasi oleh sisi tinggi, panjang, dan lebar. Sisi tinggi, panjang, dan lebar. Yang dapat
Dah. Dirasakan oleh manusia. Jadi bangunannya terlihat seperti kalian dapat memodifikasi, seperti patung. Kalau patung itu kan ada panjang, lebar, dan tinggi. Tapi kalau bangun datar hanya dua, panjang dan juga lebar, tidak ada tinggi. Jadi itu dia bedanya bangun datar dan bangun ruang. Ya, kalau bangun datar dia itu dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung, sedangkan bangun ruang adalah bidang yang dibatasi oleh sisi dengan panjang, lebar, dan tinggi. Nanti kalau bangun ruang kita akan belajar di kelas 5. Mudah-mudahan Bu Guru bisa bertemu lagi dengan kalian di kelas 5. Bu Guru akan ajarkan kalian bangun ruang. Apa bedanya dengan bangun datar? Sekarang kita fokus dulu ke bangun datar ya. Nah, bangun datar, salah satu bangun datar yang sering kita jumpai adalah segi banyak. Nah, segi banyak. Ciri-cirinya berbentuk kurva tertutup dan sisinya berupa garis lurus. Ingat, kata kunci segi banyak adalah kurva yang tertutup dan garis lurus. Ini yang Bu Guru tandai, yang Bu Guru tebali ini berarti dia kata kuncinya tentang segi banyak. Bangun datar yang sering kita jumpai adalah segi banyak. Ciri-cirinya berbentuk kurva tertutup dan sisinya berbentuk garis lurus. Ya, macam TV. Sudah? Sip? Belum, Bu. Oke, belum ya? Belum, Bu. Oke. Dah, Bu. Tenang Bu Guru lihat kalian. Setelah hampir 2 minggu lebih kita tidak bertemu ya. Iya, Bu. Ya, oke. Belum, Bu. Sudah. Belum. Belum, Bu. Belum. Oke. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh ya. Sabar. Bu Guru tunggu. Ada aja mak pulpen deh. Sambil menunggu kalian, Bu Guru akan menghidupkan lampu dulu biar terang. Halo, Ayu. Sudah? Bu Guru lanjutkan ya. Cabai 1 kilo. Mama, cabai 1 kilo ayu ah. Cabai 1 kilo ayu ah beli. Ayo sayang, di-unmute dulu kalau mau berbicara. Oke, ini dia. Ini adalah gambar yang bukan segi banyak. Ini adalah gambar yang bukan segi banyak. Ya, kenapa bukan segi banyak? Tadi konsep ciri-ciri segi banyak adalah berbentuk kurva tertutup dan garis lurus. Nah, kalau ini termasuk garis lurus apa garis lengkung? Lurus. Lengkung. Garis lengkung ya, garis lengkung ya. Yang ini lengkung, yang ini lengkung, yang ini garis lurus. Kenapa dia tidak termasuk segi banyak? Kira-kira dia sudah garis lurus, tapi dia bukan termasuk segi banyak. Kenapa? Karena tidak Ada yang bisa jawab? karena kurva tidak tertutup. Oke, good job Archani. Karena kurvanya tidak tertutup. Good job. Ya, karena kurvanya tidak tertutup. Jadi yang termasuk kurva tertutup itu harusnya ada garis lagi di sini. Nah, ini Bu Guru anggap aja itu lurus ya, karena ini Bu Guru nggak bisa gambar lurus. Anggap aja lurus. Ini yang namanya kurva tertutup.
Nah, ini namanya kurva yang tertutup. Tapi kalau di sini kan tidak ada nih garisnya. Ini kan tidak ada garisnya. Jadi dia bukan termasuk segi banyak. Sama juga dengan gambar yang di bawahnya. Dia itu termasuk garis lurus. Cuman bukan termasuk segi banyak karena kurvanya tidak tertutup. Itu dia. Oke? Itu dia yang membedakan yang mana segi banyak dan yang bukan segi banyak. Nah, sekarang kita akan beralih ke sebelahnya. Yang termasuk gambar segi banyak. Nah, yang termasuk gambar segi banyak, yaitu yang pertama, kurvanya yang tertutup, dan termasuk ada garis lurusnya. Ada garis lurus dan kurvanya tertutup. Ini termasuk garis lurus. Ini juga termasuk kurva yang tertutup. Nah, ini termasuk segi banyak. Ya, ini termasuk segi banyak. Karena kurvanya tertutup dan termasuk garis lurus. Kalau yang di sebelahnya, ada yang bisa bantu Bu Guru? Kalau ingin berbicara, sebutkan nama dan nomor absen ya. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Kenapa gambar segi 5 ini termasuk gambar segi banyak? Ada yang bisa? Ya, selamat. Memiliki lebih dari 3 sisi, Bu. Oke, memiliki dari 3 sisi. Karena memiliki banyak sisi. Memiliki banyak sisi, oke. Oke, siapa tadi yang jawab memiliki banyak sisi itu? Saya, Bu, Ayuni. Oke. Terima kasih Ayuni. Karena memiliki Ya, banyak Bu. sisi. Oke, benar. Termasuk kurva yang tertutup nggak dia? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Termasuk garis lurus nggak dia? Iya. Oke. Iya, Bu. Oke, good job. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa segi banyak adalah bentuk yang tertutup yang terdiri dari garis lurus. Segi banyak adalah bentuk tertutup dari segi garis yang lurus. Jadi, kesimpulannya bentuk yang tertutup dan garis yang lurus. Ciri-cirinya, sisinya berbentuk garis lurus, bentuknya tertutup, dan paling sedikit memiliki 3 sisi. Pertanyaan Bu Guru, apakah segitiga termasuk segi banyak? Iya, Bu. Iya, Kenapa? Bu. Kenapa segitiga termasuk segi banyak, Ayuni? Tidak. Hampir melebihin apa ya? Ya, Dek Gun. Apa tadi ya? Apa tadi? Hampir melebihi. Ayo, siapa yang bisa? Melebihkan garis 3 sisi. Oke, karena dia memiliki garis 3 sisi. Termasuk apakah dia segi banyak, segitiga? Masuk, Bu. Termasuk, oke. Nah, segitiga termasuk segi banyak karena dia cukup 3 sisi, karena paling sedikit 3, lalu bentuknya tertutup dan terbentuk dari garis lurus. Terima kasih, Nasya. Bu Guru akan lanjutkan ya. Jadi kalian sudah tahu nih, yang mana yang termasuk segi banyak dan yang mana yang tidak termasuk segi banyak. Jadi tadi kesimpulannya, segi banyak adalah bangun yang semua sisinya berupa garis lurus. Dan segi banyak itu dapat dibagi menjadi 2. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan.
Sekarang Bu Guru mau tanya, segi banyak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Silakan sebutkan nama dan nomor absennya. Saya Bu Ari Wijayanti. Oke Ari, silakan Ari. Segi banyak beraturan adalah segi yang sisinya sama panjang. Oke, sisinya sama panjang. Oke, good job. Apa lagi? Siapa yang bisa menyempurnakan? Sama besar, Bu. Sudutnya sama besar. Ya, good job, selamat. Sudutnya sama besar. Sudutnya sama besar. Ya, Bu Guru mau yang lain sekarang. Bu Guru mau dengar suaranya. Bang Ame. Bang Ame, coba dibacakan. Apa itu segi banyak tidak beraturan, Bang Ame? Karena dia Lupa, Bu. Oke, nanti dibaca lagi LKS-nya ya. Bu Guru mau dengar suaranya Dika. Apa itu segi banyak tidak beraturan, Dika? Ada tidak memiliki ruang. Segi banyak tidak beraturan, Dika. Bu, Dek Gun, Bu. Oh, Dek Gun. Nah, apa itu jawabannya? Karena tidak punya ruang. Bu, saya Bu. Oke, karena tidak punya ruang. Oke, udah ini ngomongnya segi bangun datar sudah, tidak bangun ruang lagi. Bu. Ayo, Emeline. Saya Bu. Oke, Saya Emeline. Bu. Oke, Emeline. Segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Oke, itu dia segi banyak tidak beraturan. Terima kasih, Emeline. Itu dia tadi segi banyak itu dibagi jadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Coba kita lihat slide selanjutnya. Coba kalian perhatikan. Buatlah sebuah gambar di buku kalian, di buku latihan kalian. Satu gambar yang termasuk segi banyak beraturan. Yang mana termasuk segi banyak beraturan? Gambarkan, Bu. Satu gambar saja. Yang jelas harus ada penggaris. Satu gambar yang termasuk segi banyak beraturan. Segi Bu. Oke, nggak usah disebutin. Kalian gambar di bukunya. Pakai penggaris ya. Pakai penggaris. Pakai penggaris biar rapi. Guru mau nilai nanti. Ya, Bu Guru tunggu. Nak asa, ya kuda aja mak, papa nih mak. Satu saja gambarnya sayang, nggak usah banyak-banyak. Yang termasuk segi banyak beraturan. Bu nggak punya penggaris Bu. Aduh, kenapa nggak punya penggaris sayang? Di buku latihan, Dek. Di buku latihan. Buku latihannya mana? Di buku gambar, Bu. Di buku latihan sayang, di buku latihan. Satu aja Bu. Satu saja. Satu aja Bu. Iya, satu saja. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan kirim ke WA. Bu. Nanti ya, nanti. Kalau sudah selesai pelajaran kita hari ini, nanti dikirim gambarnya, hasil gambarnya ke WA Bu Guru. Tapi nanti, karena ini belum selesai, nanti ya. Kalau sudah kalian menggambar segi banyak beraturan, sekarang kalian gambar segi banyak yang tidak beraturan, satu saja. Yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan. Jadi ada dua gambar. Satunya segi banyak beraturan, satunya lagi segi banyak tidak beraturan. Dikasih keterangan di sebelahnya ya, supaya gampang nanti Bu Guru menilai.
Sudah? Iya, Bu Guru tunggu. Bu Guru tunggu. Bu Guru tunggu sayang. Bu Guru tunggu. Jangan buru-buru. Sudah. Iya, kalau sudah kasih temannya dulu. Kalau sudah silakan angkat jempolnya. Bu Guru mau lihat. Kalau sudah selesai angkat jempolnya, Nak. Oke, Indah. Oke, selamat. Oke, Radit. Oke, sip. Oke, Dek Gun. Oke, Sita. Oke, Devi. Bu Guru sudah lihat. Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke. Sudah semua? Udah, Bu. Oke. Udah, Bu. Sekarang kita cross check gambarnya. Sekarang kita Ada nyamuk, Bu. ya. Kita lihat yang mana termasuk segi banyak dan yang mana yang termasuk tidak beraturan dan yang beraturan dan tidak beraturan. Guru kok beli batu sekali. Nah, manakah yang termasuk segi banyak beraturan? Nah, yuk dilihat. Benar nggak jawaban kalian? Mana segi banyak? Persegi, Bu. Oke, good job kalau ada yang jawab persegi. Berarti ini termasuk segi banyak beraturan. Oke. Persegi, Bu. Oke, good job. Segitiga sama sisi, Bu. Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Oke, good job. Good job, selamat. Segitiga sama sisi juga termasuk. Segi apa nih, Pak? Segi lima. Segi sama bintang, Bu. Segi, Bu, sama segi lima beraturan. Segi empat sama Oke, bintang, Bu. segi lima beraturan benar. Bintang juga benar. Segi lima beraturan. Oke. Iya, Bu, sama bintang, Bu. Kenapa? Yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Persegi panjang, Bu. Oke, Persegi bersegi panjang. Segi panjang, Bu. Segitiga. Persegi panjang, segitiga sama kaki. Trapesium, Bu. Trapesium, oke. Segitiga. Siku-siku. Segitiga segitiga. Oke, tanda panah, oke. Itu dia yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Bu Guru akan lanjut. Bagaimana cara menentukan untuk mengetahui segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Yang pertama, kalian mengukur panjang sisinya dengan penggaris. Apakah sama, ada yang panjang sebelah atau tidak, atau sesuaikah, atau ada mengsong, atau ada lurus. Itu termasuk segi banyak. Ya, menggunakan penggaris. Oke, Bu. Yang kedua, membandingkan setiap besar sudut segitiganya. Nah, membandingkan besarnya ini dapat dengan cara menjiplak. Jadi kalian menempelkan ke bidang gambar. Setelah itu kalian tempelkan bidang gambar yang lain. Apakah sudutnya sama atau tidak? Ya. Jadi ada dua cara, panjangnya dan membandingkan besar sudutnya. Itu dia. Nah, segi banyak memiliki keliling dan luas. Keliling dan luas. Contohnya persegi, persegi panjang, dan segitiga. Persegi termasuk segi banyak beraturan, sedangkan persegi panjang dan segitiga merupakan pasangan segi banyak yang tidak beraturan. Jadi, di dalam persegi panjang, dan segitiga, hanya persegi saja yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Hanya ini saja yang termasuk segi banyak beraturan, ya. Yang dua ini, segitiga dan persegi, segitiga dan persegi panjang,
bukan termasuk segi banyak beraturan. Oke? Ingat, persegi saja yang hanya termasuk segi banyak beraturan. Tetapi segitiga dan persegi panjang bukan termasuk segi banyak dan bukan termasuk segi banyak beraturan. Jadi tidak termasuk segi banyak beraturan. Ya. Bu Guru lanjut. Nah, persegi. Sifat-sifat persegi. Silakan kalian catat di buku tulisnya. Mempunyai 4 sisi. Mana yang dimaksud sisi, Bu Guru? Yang disebut sisi itu yang ini. Garis lurus yang ini namanya. Ini Bu Guru nggak bisa nulis garis lurus nih. Nah, yang berwarna hitam ini yang namanya sisi. Yang ini namanya titik sudut. Ujung-ujungnya ini termasuk namanya titik sudut. Nih, ujung ini. Ujung ini. Ujung di sini. Ujung di sini termasuk titik sudut. Jadi sifat persegi itu mempunyai 4 sisi dan mempunyai 4 titik sudut siku-siku. Yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Nah, jadi panjangnya sisi A dengan sisi B itu pasti sama. Jadi AB akan sama dengan BC. Sisi CD akan sama dengan sisi DA. Jadi sama ya. AB akan sama dengan DC dan CB dan DA. Sama dia sisinya. Jadi rumus kelilingnya, keliling itu artinya lari. Kalau kalian lari di lapangan, disuruh sama Pak Guru Wira, silakan kalian mengelilingi lapangan 2 kali. Berarti kalian akan berjalan di pinggir lapangan kan, bukan di tengah lapangan kan? Makan panjang Di pinggir lapangan. Nah, pinggir lapangan inilah yang ditambahkan, ini ditambahkan, ini ditambahkan. Jadi kelilingnya 4 kali sisi. Sama Wibi ya. Sama Wibi. Sama siapa lagi ya? Jadi kelilingnya 4 kali sisi. Jadi sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Ya, itu dia rumus kelilingnya. Sekarang kita beranjak ke luasnya. Pakai data. Kita beranjak ke luasnya. Sudah semua kan menulis? Belum, Bu. Sedikit. Masih lagi sedikit. Oke, Bu Guru tunggu. Tunggu. Ayo sayang, yang belum silakan di-mute dulu. Oke, itu dia tadi tentang persegi. Bu Guru sudah jelaskan sifat-sifat persegi, rumus kelilingnya persegi, tinggal luasnya persegi.
Haus kepanjangan. Sudah? Belum, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke. Atau nanti PPT-nya Bu Guru share aja ya. Oh, iya, Bu. Oke. Supaya kita tidak terlalu lama. Nanti games-nya yang nggak dapat. Guru lanjut ya. Nah, ini dia. Luas dari persegi. Luas persegi itu sisinya yang di sebelah dikali sisi yang di sebelah. Kalau keliling tadi itu mengintari, jadi semua ditambahkan. Kalau luasnya sisi yang di samping dikali dengan sisi yang di bawahnya. Itu berarti termasuk luas ya. Jadi rumus Dua kali sisi ya, Bu, ya? Iya, sisi kali sisi. Good job, Nasya. Nasya kan? Yang jawab, Bu Guru nggak Iya. lihat ini. Orang khas sekali, Nasya. Luasnya sisi kali sisi. Kelilingnya 4 kali sisi. Ya. Oke, sudah? Sudah. Oke, Bu Guru lanjut. Belum. Oke. Yang belum dipercepat, sayang. Sudah, Bu. Oke, sudah. Bu Guru lanjutkan ya, sayangku. Nanti Bu Guru share kok. Tenang saja. Ya, Bu. Nah, ini persegi panjang. Sifatnya memiliki 4 sisi dan 4 sudut siku-siku. Dan yang kedua, mempunyai sisi sejajar yang sama panjang. Nah, sisi sejajar itu yang ini maksudnya. Nanti kita akan belajar sisi sejajar, sisi yang berhimpit, dan sisi yang berpotongan. Nanti, waktu belajar kelompok. Kapan, Bu? Belajar kelompoknya mulai minggu depan ya. Setelah habis pagar wesi. Jadi minggu depan baru kita bisa jalan. Sudah akan bagi. Ya, sudah lama. Lama dong, Bu. Lama. Ya, pagar wesinya kan hari Rabu, sayang. Kasihan nanti teman-teman yang hari Rabu dapat jadwal di hari Rabu ya. Jadi Lama 1 minggu. iya, lagi 1 minggu. Minggu depan kita ketemu lagi. Belum. Nah, sini. Jadi Bentar, Bu, ambil gunting. sisi sejajar itu yang ini ya. Lu maksudnya, Bu. Minggu depan. Lebar dengan lebar. Nah, ini namanya sejajar. Lebar dengan lebar, panjang dengan panjang.
Ayo Diana. Kasih temanmu berkonsentrasi Diana. Ini namanya sisi sejajar ya. Demak sendiri. Ini namanya sisi sejajar ya sayangku ya. Panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Itu namanya sisi sejajar. Nah, kenapa di sini berbeda? Kalau tadi di persegi panjang itu dengan sisi, karena semua sisinya sama. Jadi tidak ada sisi yang lebih panjang dan tidak ada sisi yang lebih lebar. Ya, jadi semua sisinya itu sama kalau persegi. Tapi kalau persegi panjang, siapa ini yang ribut? Halo sayang. Oke, kalau persegi panjang, dia itu dibagi jadi dua. Karena dia masing-masing sisi sejajarnya berbeda, masing-masing sisi yang berpotongan berbeda. Jadi panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Nanti Bu Guru akan jelaskan tentang berpotongan, sejajar, berhimpit. Bab selanjutnya ya. Berpotongan, sejajar, berhimpit. Nah, itu dia. Jadi, ini dibedakan dia. Jadi ada sisi yang lebih panjang disebut panjang, sisi yang lebih pendek disebut lebar. Jadi rumus kelilingnya adalah panjang ditambah panjang, karena tadi keliling itu mengintari kan. Jadi semua sisi yang ini ditambahkan. Panjang ditambah panjang, lebar ditambah lebar. Atau dengan rumus 2P, karena sudah ada 2 panjang, ditambah dengan 2 lebar. Atau lebih ringkasnya lagi, 2 tambah P tambah L. Atau misalkan kita panjangnya 3, lebarnya 1. Jadi di sini 2, 3, masuk 3-nya, panjangnya 3, ditambah lebarnya 1. Ini keliling persegi panjang. Sama dengan 3 ditambah 1 berapa sayangku? 4. Oke. Nah, 2 dikali 4 sama dengan 8. Betul. Ya, 8. Sekarang kita tambahkan. Intinya kita secara sederhana. 3 ditambah 3, panjang ditambah panjang. 3 tambah 3? 6. 1 ditambah 1? 2, ya. Jadi 6 ditambah 2, hasilnya? 8, Bu. 8, sama kan? 8. Nah, itu dia. Turunan rumusnya ya. Sampai di sini bisa kalau persegi panjang? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa dicatat caranya. Januari 1 Februari. 31.
Sudah, Bu Guru lanjutkan ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu Guru tunggu dah, Bu Guru tunggu dah. Ntar di-share, Bu. Yo, nanti di-share kok. Oke, Bu. Ya. Usah. Udah. Udah, Bu. Enggak. Oke, tunggu. Ya, enggak. Oke. Belum, Bu. Iya, Bu Guru tunggu. Belum. Iya. Jam berapa selesai Zoom-nya, Mas? Jam berapa selesai Zoom-nya? Jam berapa selesai? Jam berapa ini? Jam 7. Sayang. Ini Lebih pasti 1 suaranya menit. Ananda ya. Lagi kurang lagi 1 menit. Ini pasti suaranya Ananda ya. Enggak. Enggak. Aduh, capek banget, Bu. Sumpah. Sudah? Cuma di rumah doang. Lanjutkan. Aku ngomong. Oke, makan oke. bentar, Bu. Bu Guru lanjutkan. Oke, silent please. Di mute sayang, di mute dulu. Nah, Bu Guru akan lanjutkan. Di sini tadi keliling persegi panjang sudah Bu Guru jelaskan. Sekarang Bu Guru jelaskan luasnya. Sama seperti luas persegi, sisi kali sisi, luas persegi panjang tinggal kalian kali panjang, sisi yang panjang dikali sisi yang pendek. Jadi, panjang dikali lebar. Sisi yang dikali dengan sisi yang ini. Itu luasnya. P dikali L. Ya, panjang dikali dengan lebarnya. Luas panjang. Contohnya tadi di sini 3. Di sini 1 tadi contohnya. 3 dikali 1 sama dengan luasnya jadinya cuma 3. Itu aja rumusnya kalau luas persegi panjang. Panjang dikali lebar. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini kali ya. Kalau kalian biar kalian nggak bingung ini kali. Sudah anakku yang ganteng dan cantik sudah selesai? Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak usah digambar lo ya. Nggak usah digambar lo ya gambarnya. Oke, kalau sudah oke. Dah, Bu. Oke, kalau sudah. Sudah semua? Belum, Bu. Belum, oke. Tunggu
Sabar. Lagi sabar. dikit, Bu. Iya, lagi dikit. Oke, Bu Guru tunggu kok sayang. Bu, kapan selesai Zoom-nya? Nanti lagi sebentar. Oke, Bu. Sebentar ya sayang. Bu Guru juga mau ada meeting sama fasilitator Bu Guru. Lalu gamenya gimana? Gamesnya nanti kayaknya besok aja ya gamesnya ya. Besok pagi ya. Ya, Bu, nggak apa-apa. Jam berapa, Bu? Jam berapa? Besok Jam berapa? paling Jam berapa, Bu? Nggak boleh sore, Bu. boleh sore kalian ngerjain boleh. Pokoknya 1 hari kalau nggak salah itu. Besok pagi kan Bu Guru share, oke? Gamesnya Bu Guru share besok pagi. Jadi kalian pelajari dulu ini, matangkan dulu tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nanti Bu Guru kasih latihan soal lewat quizzes. Gamesnya lewat quizzes ya. Bu, jangan pagi-pagi, Bu. Iya, emang kalau pagi-pagi kamu kemana sih sayang? Tidur lah, Bu. Aduh, belum bangun. Pagi. Mana? Oke, Guru lanjut ya. Lagi sedikit saja sayang. Ya, Bu. Oke. Biar nggak terlalu sore. Segitiga. Sekarang kita akan bahas tentang segitiga. Sifatnya ada 3. Mempunyai 3 titik sudut. Ini namanya titik sudut kan tadi. Mempunyai 3 titik sudut. Terus mempunyai 3 sisi. Ini sisinya. Dan jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Jadi sudut yang di sini ditambah sudut yang di sini ditambah sudut yang di sini sampai dengan 180 derajat. Kalian sudah belajar tentang sudut belum? Belum. Belum ya? Belum. Nanti waktu kelompok belajar kalian jangan lupa membawa busur ya. Bu Guru akan mengajarkan tentang sudut. Busur apa, Bu? Kita membawa ini busur. Bu Guru kasih lihat dulu busur. Busur apa, Bu? Nah, ini namanya busur sayang. Bisa lihat nggak di Bu Guru? Mana, Bu? Nih. Bu, bisa, Bu. Ini terlalu besar buat kalian, yang kecil saja. Ini kan karena untuk Bu Guru, untuk gambar di papan. Kalian beli yang lebih kecil. Ini namanya busur derajat. Orang tua pasti tahu busur derajat ya. Yang plastik tuh? Iya, yang plastik. Job, yang plastik. Nah, ini ada angka-angkanya, ada angkanya di sini. Punya, Bu. Yang plastik itu Punya, saya. Bu. Punya 2, Bu. Oke. Sudah. Nah, segitiga di sini ada 2. Ada segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya sama. Yang dibilang tadi sama. Segitiga, tidak semua segitiga itu tidak beraturan. Ada satu segitiga yang beraturan, yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi hanya satu-satunya segitiga yang segi banyak beraturan. Sedangkan segitiga sama kaki dan segitiga siku termasuk segi banyak beraturan. Dia termasuk tidak segi banyak beraturan. Bukan segi banyak beraturan. Ini segitiga sama kaki. Jadi besar sisinya juga sudah beda. Dan sudutnya juga pasti akan berbeda. Ya. Oke. Guru lanjutkan. Hai sayang, siapa itu? Nah, ini dia. Jadi, keliling dari segitiga, sisi ditambah sisi ditambah sisi. Atau 3 dikali sisinya. Sama kan? Sisi yang di sini, ditambah sisi yang di sini, ditambah dengan sisi yang di sini. Jadi 3 dikali sisinya. Kalau segitiga sama sisi. Tapi kalau segitiga sama kaki, sisi
keliling A ditambah dengan keliling kakinya. Kakinya ini anggap ini B, ini B. Jadi keliling A ditambah B ditambah B. Sisi yang miring ditambah sisi yang lurus. Ya, jadi sisi yang lurus ditambah dengan 2 sisi yang miring. Itu dia tadi keliling segitiga sama kaki. Kalau luas segitiga semuanya sama. Setengah alas dikali tinggi, jadi setengah alas sisi yang mendatari, sisi yang tegak, sisi yang lurus dikali tingginya, dikali tinggi yang ini dibagi 2. Ya, jadi setengah dikali alas dikali tingginya ini. Oke, itu dia tadi luas segitiga. Alas dikali tinggi dibagi 2. Aku pinjam loh, sumpah. Belum sih. Dua gitu orang ngecek, dia juga ada dulu, dia juga. Sudah? Belum. Oke, Bu Guru tunggu, Bu Guru tunggu. Kalau sudah, nanti kalian keluarkan 1 kertas lipat kalian ya, 1 saja. Kalau sudah selesai, 1 saja kertas lipatnya. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan kalian keluarkan kertas lipat kalian. Bagi yang tidak punya kertas lipat, silakan kalian gambar gambar persegi, lalu kalian gunting perseginya. Kalau yang tidak punya kertas lipat, kalian ambil tengah kalian, lalu robek sedikit. Robek sedikit, bentuk gambar persegi, lalu gunting persegi di buku kalian itu. Sudah? Bu, kertas origami boleh nggak, Bu? Boleh, kertas origami boleh. Kertas origami, kertas lipat boleh. Pokoknya kertas yang berbentuknya persegi. Yang ini, Bu. Oke, good. Ya, itu dah, Mang Puja, itu dah. Ini, Bu, ya. Ini. Mana? Oke, ya. Ya, itu Gek Mas, yang itu dah Gek Mas. Bu, ini bisa, Bu. Ya, itu Sita benar. Indah benar. Oke, kertas lipat. Ya, kamu gambar persegi itu, Dek Gun. Kertasmu itu gambar persegi, baru gunting nanti perseginya.
kita akan membuktikan kenapa segitiga itu harus dibagi dua. Supaya kamu bisa. Kenapa segitiga itu rumus luasnya harus dibagi dua? Persegi apa, Bu? Udah. Persegi apa, Bu? Kenapa Dina? Persegi apa, Bu? Kenapa? Kalau yang lain silakan dulu, Nak. Suaranya Dina putus-putus di Bu Guru soalnya. Ayo di-mute dulu. Ya, Dina. Persegi apa, Bu? Persegi aja, persegi. Bukan persegi panjang, persegi. Kayak gini, Bu. Ya, boleh. Nah, itu dah. Persegi. Sudah? Kalau yang biar nggak lama nunggunya. Kalian bagi jadi dua. Kalian lipat. Belum, Bu. Kalian lipat ujungnya. Sampai bentuk segitiga ini. Ini, Bu. Nah, bentuk segitiga. Ini kan, ujung ketemu ujung sini. Nyatu. Nih, biar sampai ketemu seperti ini. Oke, Depi, good. Kan tadi aku udah kasih pulpen hijaunya. Enggak ingat. Oh iya. Sudah? Belum. Sudah, Bu. Oke, kalau Ini sudah. Jadi, satu persegi itu bisa dapat dua segitiga, kan? Ya. Ya nggak? Iya. Ya kan? Ya. Bu Guru ini kan? Ini ada garis diagonalnya kan di sini? Ada bekas garis lipatannya kan? Ada, Bu. Ya, ini ada garis lipatannya kan di sini? Sekarang Bu Guru akan gunting. Kalau kalian ada gunting, silakan gunting bagian lipatan itu. Nggak ada, Bu. Nggak ada gunting. Nggak ada gunting. Oke, kalau nggak ada gunting nggak apa-apa, sayang. Kalau nggak ada gunting nggak apa-apa. Tapi kalian tahu itu sudah ada dua segitiga seperti ini, kan? Kalau yang tidak ada gunting nggak apa-apa. Artinya kalian, yang penting kalian tahu ada dua buah segitiga. Dalam satu persegi ada dua buah segitiga, kan? Halo. Nah, Halo. oke. Diana. Oke, kalau sudah, inilah kenapa rumus segitiga itu ada setengahnya. Karena segitiga jika digabung akan menjadi persegi. Makanya kenapa dia setengah, ada setengahnya, ya kan? Sisi segitiga, segitiga, luas segitiga, sisi dikali dengan sisi, ya kan? Luas persegi, sisi kali sisi. Sekarang ada dua buah segitiga yang digabung menjadi satu, akan menjadi persegi, ya kan? Ada dua gini, Bu. Ya, ada dua gitu dah, ya. Kalian gabung, dia akan menjadi satu persegi yang utuh. Nah, coba gabung jadi persegi yang utuh, Diana. Nah, ya. Jadi, rumus segitiga diturunkan dari hasil pembagian dua buah persegi hingga menjadi setengah. Jadi, rumusnya Ayo. setengah, ya kan? Ayo.
Ayo. Diana. Ya, jadi mengapa luas segitiga setengah? Karena dia hanya terdiri dari satu segitiga. Kalau dua segitiga jadinya lumus persegi. Sisi kali sisi. Kalau dua segitiga ya, Bu Guru tanya dua segitiga. Tapi kalau hanya ditanya satu segitiga, berarti kan ini hanya setengahnya saja. Setengah dari satu, konsep pecahan kemarin. Jadi setengah dikali alas, dikali tingginya. Dikali ininya. Titik puncak dengan titik alasnya. Titik atas sampai titik puncaknya itu tinggi. Ini namanya alas, bagian alas. Nah, itu dia mengapa kalau segitiga itu rumusnya setengah. Karena turunan dari dua buah segitiga yang digabung menjadi persegi. Ya, turunan dari persegi. Jadi segitiga itu turunan dari rumus persegi yang dibagi dua. Jadi setengah. Sampai di sini paham konsep luas segitiga? Paham? Oke, kalau sudah paham. Bu Guru lanjutkan ya. Nah, silakan kalian foto kelompok belajar baru kalian. Karena Bu Guru batasi orang yang belajar. Ya, hanya 5 orang saja, maksimal 6 orang. Jadi ada perubahan lagi. Ya. Ya, mulai minggu depan. Mulai minggu depan jam 2 sore, kelompok 1. Kelompok 1 Kang Adi, Dek Adi, aku kelompok 3 Islami Bu Guru akan screenshot nih supaya Kelompok 2 jam berapa, Bu? kelompok 2 juga sama. Setiap harinya akan Bu Guru infokan jam 2 sampai jam 4 Kok sore. nggak ada, Bu? Ini baru kelompok baru sampai Kok kelompok. saya nggak ada, Bu? Ya, sabar. Baru sampai kelompok 4 ini sayang, masih ada lanjutannya. Oh ya. Oke, Bu. Masih ada lanjutannya. Tunggu ya. Sudah? Ini kelompok 8. Oh, kita kelompok 7, Bu. Maaf, Ya, kelompok 5, Mak. Kak, bisa kelompok 7,7 siapa lucu masa Wiskanita mana Andrian Rasmita Prawira Di rumah. Irna dengan aku kelompok akan terakhir ya Tasya Krisnayanti Wahyu Yana Putra Wiyuda Pejatawu Yoga Mas Dharma Diego Putra Jaya Emily Nona kelompok 6 Kelompok 5, Kak. Ya, kelompok 5 sabar sayang. Ini sekarang kelompok 5. Bu, di mana alamatnya? temanku cuma satu dia deket goblok Cantika doang. Sudah? Kelompok 2 Yunasi. Sudah, Bu. Sudah Bu Guru share di sudah Bu Guru share di WA. Nah, Di grup, Bu. sudah di grup. Nah, ayo kita refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, sayang? Bangun datar. Oke, kita sudah belajar bangun datar. Bangun datar, Bu. Oke, apa lagi? Segi banyak tidak beraturan. Oke, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi
banyak beraturan. Oke, good job Samad. Apalagi? Luas. Luas persegi, Bu. Ya, luas persegi panjang, luas segitiga, keliling persegi panjang, keliling segitiga. Ada yang mau bertanya? Sudah, Bu. Sudah semua? Bu. Ada yang belum paham? Bu, saya Sudah mau semua ya? susah. Oke, kalau sudah semua, silahkan kalian tunjukkan jempol. Guru mau foto dokumentasi. Ya, silakan nyalakan videonya. Bu Guru akan tutup. Oke, 1, 3. Lagi sekali. 1, Nah, kakimu 2, kelihatan. 3. Lagi sekali, salam literasi. Nih, gambar literasi. Huruf L. Nah. 1, 2. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah setia mendengarkan Bu Guru selama 1,5 jam. Ya, sayang. Ya, Dek Gun. Pas pembagian kelompoknya tuh jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 siang sampai nanti setengah 4 ya. Infonya akan Bu Guru share. Kelompok belajarnya mulai belajarnya dari jam 2 siang sampai jam setengah 4 di rumah Bu Guru. Jam 12. Rumah Bu Guru di mana, Bu? Ya, rumah Bu Guru nanti Bu Guru bantu share lokasi. Bu Guru akan bantu share lokasi. Ya. Bu, saya mau Dengan pipis, Bu. catatan yang boleh mengikuti kelompok belajar di hari itu adalah anak-anak yang sehat. Kalau kalian sakit, kalian boleh nanti menonton video pembelajaran. Bu Guru akan bikinkan video pembelajaran untuk kalian. Jadi aktivitasnya bisa kalian lakukan di rumah. Nanti Bu Guru setelah selesai teman-temanmu belajar, Bu Guru foto atau Bu Guru akan videokan yang belajar kelompok pada hari itu di rumah. Jadi kalian juga bisa belajar dari rumah, ya. Ada lagi? Bu, saya mau pipis. Oke. Oke. Kalau sudah, Bu Guru tutup ya. Ya. Bu Guru tutup dengan para Mas Santi. Om, Santi, Om. Tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan hidup bersih dan sehat. Sampai jumpa. Dah. Makasih, Bu Guru. Ya, sama-sama sayang. Sehat ya. Dah. Dadah. Dah.